Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel aku. Kali ini aku mau sharing ke teman-teman semuanya tentang video yang terakhir atau video part 3 tentang kontes aglonema yang diadakan di Banyuwangi pada tahun 2022, yaitu tepatnya pada tanggal 16 Januari kemarin. Video part ketiga ini adalah tentang proses penjurian dan juga pengumuman juara dari kontes aglonema itu sendiri. Seperti yang kita tahu semuanya ya, seiring dari melesatnya tren budidaya beragam tanaman hias yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini, turut serta juga membuka banyaknya kegiatan kontes tanaman hias untuk mendapatkan atau menemukan tanaman yang terbaik. Jadi menanam dan merawat tanaman hias saat ini tuh seolah bukan hanya sekedar hobi untuk menghijaukan sekaligus mempercantik dekorasi rumah, tapi juga bisa menjadi sumber uang ketika tanaman hias itu ikut dikonteskan atau diperlombakan. Kontes tanaman hias sendiri itu bukanlah sesuatu hal yang baru ya, namun kegiatan ini semakin berkembang ke segala penjuru tanah air akibat ramainya fenomena menanam tanaman hias sepanjang awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, apabila kita memiliki sebuah tanaman hias yang tampilannya tampak begitu cantik dan menarik, kita bisa juga mengadunya dengan tanaman hias yang lain untuk memenangkan sebuah kontes. Menjadi juara kontes adalah harapan setiap penghobi aglonema. Mengikuti kontes akan dapat mengukur dan mengevaluasi kemampuan perawatan yang kita lakukan. Juga dapat membandingkan kualitas perawatan yang kita lakukan dengan para peserta lainnya. Dapat juga sharing pengalaman, jual beli maupun lelang aglonema antar peserta kontes. Aglonema yang disiapkan untuk kontes harus sangat-sangat prima. Aglonema yang terpilih harus benar-benar sehat dan juga tidak cacat. Daun tidak ada yang sobek dan bercak-bercak coklat. Selain itu, batangnya harus tegap atau tidak tumbuh miring. Benar-benar tanaman aglonema harus kompak dan warna daunnya cerah dan mengkilap. Persiapan menuju arena kontes itu membutuhkan waktu yang lumayan panjang ya, bahkan mulai awal pemilihan bibit. Misalnya untuk mendapatkan batang yang tegap, daun yang tidak cacat, ataupun daun yang kompak. Itu merupakan salah satu proses dari awal memilih dan menanam bibit yang tepat untuk dijadikan peserta kontes dari aglonema. Memang sejak dini harus dipersiapkan salah satu tanaman yang biasanya sering dilombakan. Biasanya setelah menemukan bibit yang tepat untuk dijadikan bahan kontes, selanjutnya itu hal yang paling penting adalah perawatan rutinnya agar menjaga tanaman itu sehat, tidak ada bercak maupun serangan hama, ataupun warna daunnya itu dijaga agar tetap cerah dan juga mengkilap. Dengan persiapan mulai awal dan juga perawatan rutin yang baik, kapanpun ada kontes tanaman aglonema sudah siap untuk dilombakan. Tinggal pilih nih tanaman yang mana yang akan dilombakan sesuai dengan kategori yang disuguhkan oleh panitia. Dirangkum dari sebuah artikel wawaorchid.com, inilah 4 fokus utama dalam penilaian kontes aglonema secara umum. Yang pertama yaitu penampilan menyeluruh, yang kedua adalah kesehatan tanaman, yang ketiga adalah kekompakan daun, dan yang keempat adalah kecerahan warna daun. Kita bahas yang pertama ya, yaitu yang penampilan secara menyeluruh. Tanaman aglonema yang ditampilkan harus sehat dan juga segar. Daunnya tidak ada yang cacat, ujungnya tidak ada yang patah. Besar tanaman aglonema juga harus serasi dengan potnya dan ditanam dengan media tanam non-tanah. Saat karantina, agar tanaman lebih sehat dan tampil prima, yang dilakukan adalah yang pertama, pisahkan tanaman aglonema yang terpilih dengan tanaman lainnya. Cek kondisi pupuk. Yang ketiga adalah spray insektisida dan juga fungisida setiap minggu. Yang keempat adalah siram dengan pupuk N tinggi. Contohnya adalah Gandasil, ZPT atau Atonik, vitamin B1 dan juga pupuk mikro. Yang kelima yaitu pastikan media tanam adalah media tanam yang tepat untuk tanaman tersebut. Gunakan pot yang menarik namun serasi untuk mempercantik penampilan. Pastikan tanaman aglonema yang dipilih ditempatkan di bawah naungan dengan intensitas matahari yang sesuai, tidak kurang dan juga tidak berlebihan. Kriteria selanjutnya yaitu kesehatan tanaman. Yang masuk dalam kriteria kesehatan tanaman yaitu tanaman tidak ada serangan hama dan juga penyakit. Tanaman tidak ada luka, daun masih utuh, tidak ada yang terpotong, dan daun tidak tergores. Hal ini merupakan rutinitas perawatan dan juga penguatannya sudah masuk dalam kegiatan karantina tanaman sebelum dikonteskan. Yang ketiga yaitu kekompakan daun.
Tidak semua tanaman aglonema dapat menampilkan kekompakan daun. Kekompakan daun dibentuk sejak dini, tidak bisa instan. Aglonema yang lebih mudah untuk membentuk kekompakan daun adalah jenis yang mempunyai tangkai daun pendek dan ruas antar daun juga pendek. Agar dalam masa karantina tanaman tetap tegak dan kompak yang serasi, maka pot diputar 3 hari sekali dengan punggung menghadap ke timur. Yang terakhir yaitu kecerahan warna daun. Kekontrasan warna daun harus jelas, daun cerah cemerlang dan juga mengkilap. Bila pada daun ada yang mutasi, maka gradasi mutasinya harus menarik. Sebenarnya kecerahan warna daun sudah terbentuk saat perawatan rutin ya, dengan penempatan tanaman yang sesuai dengan intensitas sinar matahari dan pemupukan yang rutin, terutama pupuk mikro. Maka warna daun yang cerah akan didapatkan. Untuk mempertajam warna saat karantina dilakukan pemupukan setiap minggu dan juga pembersihan daun. Pembersihan daun dilakukan setiap seminggu sekali dengan air bersih. Tujuannya adalah menghilangkan debu dan juga bekas residu pestisida. Setelah daun bersih dan kering, perlu dilap dengan menggunakan susu sapi segar atau susu full cream agar daun-daun yang bersih menjadi mengkilap. Sebelum hari kontes, pastikan keempat kriteria tersebut sudah benar-benar dikondisikan saat dikarantina. Saat 2 atau 3 hari sebelum kontes, tanaman sudah tidak boleh lagi dilakukan perlakuan seperti pemupukan, penyiraman, dan juga pengkabutan. Yang krusial adalah saat menuju kontes, bagaimana pengemasan dan transportasinya nih perlu dijaga agar tanaman tidak ada yang rusak. Sangat sayang ya kalau misalnya dilakukan perawatan yang optimal, yang maksimal, namun saat pengiriman atau pengemasan transportasi menuju kontes tanamannya rusak. Itu sangat dihindari.
Dan yang terakhir 028. Pak. Nomornya 3 tuh. Juara siji. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf jika ada salah-salah kata dari aku. Dan juga bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum.